Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Indonesia rasanya sudah langganan mengalami bencana alam. Bencana yang paling sering terjadi adalah banjir bandang dan tanah longsor. Jika berlangsung lama, ancaman suatu wilayah tenggelam dan hancur bisa saja terjadi. Diprediksi, ada salah satu pulau di Indonesia yang terancam tenggelam. Al-Quran juga bahkan menjelaskan penyebab kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan manusia. Lantas, pulau apakah di Indonesia yang terancam tenggelam? Apa saja penyebab utama kerusakan lingkungan? Bagaimana Al-Quran memperingati umat manusia terkait terjadinya bencana alam? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Ada beberapa wilayah di Indonesia yang sudah diprediksi bakal tenggelam. Salah satu wilayah yang paling sering disebut akan tenggelam adalah ibu kota Indonesia, yakni Jakarta. Penyebab utama suatu wilayah terancam tenggelam karena adanya pemanasan global, yang mana pemanasan global menyebabkan gunung es di daerah kutub mencair. Imbasnya akan meningkatkan volume air di permukaan laut. Beberapa daerah yang diprediksi tenggelam itu berada di kawasan yang mengalami kenaikan permukaan air laut, sehingga terjadi penurunan permukaan tanah. Wilayah yang terkena imbasnya seperti Jakarta Utara, Semarang, Demak, dan Pekalongan di Jawa Tengah. Untuk Jakarta sendiri, penurunan permukaan tanah mencapai 35-50 cm selama kurun waktu tahun 2007 sampai 2017. Fenomena penurunan permukaan tanah bisa menyebabkan tanah ambles. Dalam kasus di Jakarta, penurunan permukaan tanah terjadi secara berkala. Bukti dari penurunan permukaan tanah bisa dilihat dari pemukiman di sejumlah wilayah di kawasan Jakarta Utara yang kini terendam air laut. Di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Selatan, sebuah masjid bernama Wal Aduna terendam air laut secara permanen. Masjid tersebut sudah hampir 1 dekade tak dapat difungsikan, padahal dahulu masjid ini menjadi tempat ibadah para nelayan yang tengah bersandar. Ada beberapa penjelasan ilmiah yang menjadi penyebab turunnya permukaan tanah. Pertama, berkurangnya air di dalam tanah akibat penggunaan sumur bor yang berlebihan. Penggunaan air tanah membuat kandungan air di pori-pori tanah berkurang, sehingga permukaan tanah turun. Penyebab lainnya, karena adanya beban permukaan tanah yang berlebih akibat bangunan tinggi. Dengan begitu, beban permukaan tanah semakin berat dan membebani lapisan di bawahnya. Penyebab ketiga adalah konsolidasi natural atau terjadinya pemantapan tanah yang bersifat natural. Misalnya ada bagian yang terbentuk dari endapan lengkungan pasir-pasir halus yang kemudian mengeras. Dampak dari adanya penyusutan tanah yang sudah jelas terlihat adalah wilayah di pesisir Jakarta Utara. Masuknya air laut ke wilayah Jakarta menyebabkan pori-pori batuan yang mencemarkan air tanah. Menurut catatan Badan Geologi, instruksi air laut sudah mencapai wilayah Monas bagian utara. Masalah lainnya adalah banjir bandang yang kerap merendam wilayah Jakarta. Sekitar 50% wilayah Jakarta disebut memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan. Padahal, idealnya, kota besar memiliki tingkat keamanan banjir minimum 50 tahunan. Tak hanya ancaman banjir, wilayah Jakarta juga terancam oleh aktivitas gunung api, yaitu Krakatau dan Gunung Gede. Ada juga potensi gempa bumi hingga menyebabkan tsunami. Jika sederat bencana alam yang menimpa Jakarta ini terus terjadi, bukan tak mungkin Jakarta akan tenggelam dan hancur. Fenomena tenggelamnya suatu wilayah memang ternyata sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kitab suci Al-Quran secara tegas memberi peringatan perbuatan-perbuatan manusia yang menyebabkan kehancuran suatu wilayah. Seperti apa bentuk peringatan Al-Quran perihal ancaman tenggelamnya Jakarta? Bencana alam yang mengancam Jakarta tenggelam disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Al-Quran secara tegas memberi peringatan bahwa sebagian kerusakan yang terjadi di muka bumi ini adalah karena ulah manusia sendiri. Perbuatan manusia yang tak mampu menjaga lingkungannya dengan baik. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar." Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Wajiz menjelaskan makna ayat tersebut. Ia memaparkan bahwa semua kerusakan atau musibah yang terjadi di bumi ini merupakan hukuman bagi umat manusia